Hari ini saya ingin bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Kou Jian. Cerita ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Chinese Eminent People atau tokoh berpengaruh di sepanjang sejarah Tiongkok. Kou Jian tidur di atas batang kayu dan mengecap empedu. Kou Jian seorang tokoh yang tanggal lahir dan kematiannya tidak diketahui. Adalah raja dari negara bagian Yue di akhir periode musim semi dan musim gugur. Nama keluarganya adalah Xi, keturunan dari Yu yang agung. Dan nama pemberiannya adalah Kou Jian. Ia menjadi raja pada tahun 496 sebelum Masehi. Sewaktu negara Yue sedang berkabung, Raja He Lui dari Wu menyerang Yue. Raja Kou Jian memimpin pasukannya menghadapi pasukan Wu di Xieli, sekarang kota Jiaxing di provinsi Zhejiang. Pasukan Wu berhasil dikalahkan dan Raja He Lui dari Wu meninggal dalam perjalanan pulang. Putranya Fu Cai menjadi raja Wu yang baru, dan ia berencana untuk membalaskan kematian ayahnya. Kou Jian mendengar bahwa Fu Cai sedang melatih tentaranya siang malam dan hendak menyerang sesegera mungkin. Ia pun meluncurkan serangan pada Wu pada tahun ke-26 Raja Qing atau 494 sebelum Masehi. Pasukan Wu dan Yue bertempur di Fujiao, sekarang Kabupaten Wu di Provinsi Jiangsu, dan pasukan Yue terkepung. Kou Jian melarikan diri ke Gunung Jishan, sekarang Shaoxing Selatan di Zhejiang, bersama 5.000 pasukannya yang tersisa. Kou Jian kemudian menyerah pada Raja Fu Cai dari Wu. Fu Cai setuju membiarkan Kou Jian tetap hidup asalkan ia dan istrinya bekerja sebagai pelayan di negara bagian Wu. Fu Cai membawa Kou Jian ke negara bagian Wu, dan untuk mempermalukannya, Fu Cai memaksanya untuk tinggal di rumah batu di depan makam He Lui. Kou Jian memberi makan kuda dan membersihkan kereta di siang hari dan menjaga makam di malam hari. Kou Jian berpura-pura patuh dan setia pada Fu Cai untuk mendapatkan kepercayaannya. 3 tahun kemudian, Fu Cai percaya bahwa Kou Jian telah sepenuhnya menyerah di bawah kekuasaannya. Ia pun mengizinkan Kou Jian untuk kembali ke Yue bersama istrinya dan Fan Li. Setelah Kou Jian kembali ke Yue, ia secara sengaja menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam penderitaan untuk mengingatkannya akan penghinaan yang telah ia alami. Ia tidur di atas batang-batang kayu dan
tidak di atas kasur. Ia menggantung empedu di kamarnya dan mengecapnya setiap kali sebelum ia makan. Inilah yang sekarang dikenal orang-orang sebagai kisah tidur di atas batang kayu dan mengecap empedu. Wo Xin Chang Tan. Untuk menunjukkan ketulusannya pada rakyatnya, Kou Jian dan istrinya menjalani hidup yang sederhana. Sementara Kou Jian bekerja keras untuk mengembalikan dan meningkatkan produktivitasnya, ia terus mencoba segala cara untuk memperdayai Fu Cai. Ia membayar upeti pada negara Wu setiap tahun agar Fu Cai percaya bahwa ia telah benar-benar tunduk padanya. Ia mengirimkan anak buahnya untuk memata-matai Wu dan mengadu domba Raja Fu Cai dan para pejabatnya. Hingga akhirnya Raja Fu Cai membunuh Wu Zixu. Kou Jian juga menipu Raja Fu Cai dengan mengatakan bahwa telah terjadi sebuah bencana di Yue dan mereka membutuhkan sumber makanan. Wu meminjamkan beras kepada Yue beberapa kali, mengurangi jumlah persediaan makanan di sana secara signifikan. Sementara jumlah persediaan makanan di Yue terus bertambah. Juga saat Kou Jian mendengar bahwa Fu Cai berusaha membangun teras Kushu, ia mengirim batangan-batangan kayu yang sangat besar. Fu Cai sangat gembira dan memperluas desain teras Kushu, yang akibatnya memperbesar juga beban finansial yang ditanggung oleh Wu. Pada tahun 482 sebelum Masehi, Kou Jian melancarkan serangan ke Wu dengan 50.000 tentara. Wu kalah dan putra mahkota Yu meninggal saat perang tersebut. Di waktu yang sama, Raja Fu Cai yang telah mengalahkan Qi, Jin, Wei, Lu, dan negara-negara bagian lainnya sedang bertugas memimpin sebuah aliansi di Huangji, sekarang Kabupaten Fengqiu di Provinsi Henan. Saat Fu Cai mendengar kabar tentang perang tersebut, ia mengutus Po Pi untuk memohon perdamaian. Pada tahun 478 sebelum Masehi, negara bagian Wu mengalami kelaparan dan kekeringan. Kou Jian mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan tentara Wu di Lizhe. Raja Fu Cai dikepung oleh tentara Yue untuk waktu yang lama dan tak punya pilihan lain selain mengirim Wang Sunluo untuk memohon perdamaian. Fan Li mengingatkan Kou Jian untuk tidak melupakan penghinaan yang telah ia tanggung selama lebih dari 20 tahun. Ia menolak permintaan damai dari Wang Sunluo. Raja Fu Cai menyadari bahwa tidak ada harapan dari situasi tersebut. Akhirnya bunuh diri. Demikian cerita tentang seorang tokoh yang bernama Kou Jian.